Ya, selamat pagi ya semua. Ini masih berapa ya? 19 orang yang hadir ya. Ini ya jam 9:03 ya. Nah ini ya saya kembali umumkan ya tentang rencana ujian ya. Jadi ujian UTS multiple choice yang pertama. Nah itu akan dilakukan minggu depan ya. Minggu depan hari Rabu tanggal 22. Ya waktunya malam lah ya. Jadi nah itu ya mohon Anda siapkan diri ya. Ya, jadi bahannya apa? Ya bahannya nyampe minggu ini. Ya, jadi minggu ini akan kita lanjutkan tentang insulasi ya. Jadi setelah itu masuk ke sirip. Dan juga beberapa materi yang masih belum disampaikan terkait dari bab 1 sampai bab 3. Itu ada yang bagaimana untuk analisis media yang poros. Gitu ya. Nah, itu yang belum saya sampaikan nanti di bagian akhir di modul yang keempat ya. Ini modul yang keempat ini akan saya sampaikan materi tersebut ya. Ada dari Anda yang ingin ini menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya? Ingin bertanya? Ya, hari ini juga saya ini akan rencana ada kuis kecil juga ya terhadap materi yang telah lewat. Ya, materi yang telah lewat itu Mau permisi Pak, ya apa? izin bertanya Pak. Tadi Ya, silahkan. mungkin nggak tahu, memastikan saya dengar atau enggak untuk kuis UTS jadi PG pilihan ganda semua atau gimana Pak? Ya, Tadi saya ini dengarnya begitu Pak. UTS untuk ini pilihan ganda aja. Tapi nanti ada UTS yang EC. Habis pilihan Oh, ganda, nanti itu kita masuk konduksinya habis kan ya nyampe apa ya nyampe konduksi materi ya minggu ke-8 itu kita ini. Minggu ke-8 itu kita UTS lagi. Ini kan minggu ke-5 minggu depan kan ya. Itu minggu ke-8 sesuai dengan itu yang jadwal telah ditetapkan. Minggu ke-8 kita UTS itu EC. yang UTS pilihan ganda dan esai itu UTS 1, UTS 2 atau UTS 1 doang Pak? UTS 1 pilihan ini. Jadi ada UTS multiple choice 1 kan ya. Nanti ada UTS Nanti ada EC kan ya. Nanti ada itu UTS UTS 1. lagi 2 kali UTS multiple choice 2. Berikutnya UTS multiple choice 3. Jadi UTS multiple choice itu ada 3 kali. Itu ya, itu ada 3 kali. Itu ini. Jadi hampir tiap 5 minggu itu ada yang multiple choice. Kalau yang EC-nya di tengah-tengah. Ya, itu masuk minggu ke-5 kita UTS, nanti minggu ke-10 kita UTS, di akhir penutup itu ke-15 UTS lagi sebelum ujian akhir. Itu UTS multiple choice. Itu ya, jadi banyak ujian. Tapi ujiannya EC-nya hanya EC-nya hanya 2 kali. UTS di minggu ke-8 sama di ujian akhir. Jadi udah itu parameter mengevaluasi Anda sudah lengkap sekalinya. Ya tiap bentuk ini metode itu ya metode evaluasi itu kan ada nilai ada kelemahan dan ada kelebihan kan ya. Kalau multiple choice itu soalnya bisa ini lebih ke pemahaman ya, pemahaman yang materi yang diujikan ya lengkap ya. Jadi hampir semua yang diajarkan itu semua yang diajarkan bisa keluar. Kalau esai ya nggak bisa seperti itu ya. Karena esai kan soalnya kalau di minggu ke-8 itu ya paling maksimum 5 soal atau 4 gitu ya. Gitu. Demikian juga ujian akhir. Itu ujian akhir. Ujian akhir. Ujian akhir ya sebelumnya tahun yang lalu berapa ya? 5 atau berapa lupa sih. Itu ya sepertinya 5 ya. UTS-nya 5 karena kita 3 SKS itu ya. Sehingga ujiannya mengarah ke 3 jam. Itu ujian untuk ujian yang EC. Kalau multiple choice ya maksimum 2 jam lah, paling 100 menit kan ya. Soal sekitar 40-50 ya waktunya ya kurang dari 2 jam. Ya, jadi itu yang untuk multiple choice, itu ya ancang-ancang waktu. Ya, sudah tentu nanti akan saya inikan dengan itu dosen-dosen yang lain.
Yang sudah lewat seperti itu. Kita sepertinya ngambil 100 menit. Gitu ya. 100 menit ya untuk multiple choice. Tapi esai yang mengarah ke 3 jam. Ya, di samping juga 3 SKS kan ya. 3 SKS minimum standarnya itu ya ujiannya UTS-nya 3 jam. Itu ya ujian akhirnya 3 jam. Tapi kita ada plusnya multiple choice. Itu ya plus. Itu jadi yang sudah lebih dari yang standar minimum. Itu ya jadi. Ada lagi dari Ana? Selain Duta Oh, Salam, baik, ada Pak. yang bertanya? Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah, Pak. Nah, kalau tidak, ini akan saya share aja materi ya. Ini udah semakin banyak yang ini, yang hadir. Ini kuliah jam 9 kan udah lumayan harusnya. Artinya anak itu udah seger lah itu ya. Sebenarnya pagi lebih enak lagi kuliah. Ini kita nggak ini. Dulu-dulu pernah perpindahan panas jam 7 itu kuliahnya. Nah, ini akan saya ini Nah, gimana? Udah muncul di layar PowerPoint yang saya tayangkan sudah muncul belum? Sudah, Pak. Udah ya. Nah ini ya, jadi memang kalau kita lihat ini suatu hal yang aplikatif sebenarnya kelompok ini ya. Saya dulu ketika nyusun silabus studi kurikulum saya coba ininya udah kumpulan aja aplikasi untuk ini yang aplikasi sederhana lah. Dalam hal kita itu memilih isolasi, nah sudah tentu di materi ini akan ditayangkan juga, ambil beberapa di slide ini, mungkin di kelas lain tidak diambil, ditambah itu karena saya materinya ada saya tambah itu kan ya dari materi dasarnya itu. Anda sudah kenal ya isolasi itu bahannya apa saja itu ya yang umum. Nah itu juga akan disampaikan di sini itu ya disampaikan di sini. Nah itu yang awal. Nah sudah tentu kalau kita perhatikan isolasi ini ya masuk dalam kelompok ini sistem konduksi komposit ya sistem konduksi komposit. Ini pun berbicara masalah isolasi itu ke isolasi kan biasa tebalnya tertentu, materialnya juga banyak jenis, harganya variannya besar juga ya semakin rendah thermal conductivity-nya harganya semakin mahal ya karena kalau tahu yang poliuretan itu ya sekilo itu udah mengarah 100.000 kan ya sekilo itu ya 100.000 jadi lebih mahal pada stainless steel kan ya harganya kan ya itu. Jadi isolasi itu kalau bisa ngembangin material kayak itu ya kita bisa ini juga aplikasinya juga sangat banyak kan ya dari ya kalau bisa ya dengan kelompok-kelompok material yang tertentu bisa ada untuk temperatur yang rendah misalkan dari temperatur kamar sampai -40 ada yang temperatur lebih tinggi atau lebih tinggi lagi misalkan untuk kalau kita perhatikan di boiler itu kan banyak pakai batu bata tahan api kan ya atau ada nggak bahan yang bisa itu kan masang dan lain-lain harganya per volumenya berapa itu kita bisa lebih murah dan lebih handal lebih kuat dengan berjalannya waktu untuk aplikasi. Nah itu juga hal yang ini ya hal yang apa yang bagus sekali ya bagus sekali dan prospek bisnisnya sangat baik. Nah sirip ya sudah tentu juga di peralatan-peralatan penukar panas kan ya bukan penukar panas saja di engine pun juga ada sirip kan ya kalau Anda lihat motor bakar terutama motor-motor yang pendingin dengan udara itu di silindernya udah terpampang itu sirip di samping juga untuk membuat kepala silindernya kuat ya jadi untuk menguatkan ya konstruksi ya dan segi konstruksi karena siripnya juga untuk perpindahan panas supaya temperatur silinder head itu tidak terlalu tinggi sekali. Dia terlalu tinggi yang menyebabkan kekuatan materialnya turun. Nah, ke situ ya jadi ada kompromi situ. Ya terlalu rendah sekali untuk engine ya jelek juga kan ya. Jelek. Artinya heat loss-nya kan besar kan ya kebuang banyak gitu ya. Nah, jadi kayak mobil tuh, air radiator kan diusahakan ya sekitar 85 derajat lah itu ya kalau 50 itu saking ini cepatnya pendingin itu ya pasti lebih boros membakar ya boros.
Terlalu tinggi ya jelek juga ya, mesinnya, material, pengaruh ke ozon dan lain-lain. Nah, seperti itulah ya, jadi hidup tuh atau baik di engineering ataupun hidup kalian juga itu ada kompromi kan ya, kompromi, ada optimasi itu ya. Seolah-olah secara natural itu dari dulu manusia itu ya selalu dengan ada ketarikan sisi positif negatif ya, jadi berjalan dengan optimasi kan ya. Nah, ini ya kalau kita balik ke buku pegangan referensi ya. Nah, inilah kita masuk ke silabusnya, kita minggu keempat. Nah, ini yang akan disampaikan selama 3 jam ini ya. 3 jam sampai ini hari. Saya ini juga saya harus ngeplot waktu juga ya supaya jangan lewat gitu. Karena saya ingin 10 ya, 10:30 kita kuis selama 20 menit gitu ya. Jadi apa yang telah Anda pelajari sebelumnya itu coba lihat soal sambil kritis berpikir untuk memilih jawab. Nah, ini adapun jadi tujuan pembelajaran istilahnya learning objective ya. Nah, ini dari subtopik ini ya yang telah disampaikan tadi. Nah, inilah yang harus performance harus ini matching dengan ini ya. Mampu ini, mampu itu kan ya banyak itu ya, mampu menjelaskan, mampu menghitung gitu ya. Untuk berhubungan critical ya, critical thickness lah, atau critical radius lah, dalam hitungnya critical radius keluar, nanti baru ke thickness-nya tebalnya berapa. Karena itu ada unik itu, ternyata di silinder dan di bola itu unik gitu. Tambah isolasi kok semakin besar rugi panasnya itu uniknya di situ. Kalau yang plat datar sih tidak ada keunikan ya, sehingga tidak ada istilahnya critical insulation ya untuk ini, untuk plain wall itu nggak ada. Karena tidak ada keunikan ininya, karakteristik di situ. Nah, berikutnya mampu untuk menjelaskan ya, menjelaskan prinsip dan fungsi sirip itu juga aplikasi. Nah, sudah tentu menghitung, nanti bisa menganalisis ya. Nanti ini arahnya ini juga sangat penting ketika kita berhubungan sistem termal. Kan ya sistem termal, baik desain pembongkar panas ya, ataupun kita merancang ya perpindahan panas, merancang dryer ya butuh juga ya. Rancang PLTU ya pasti. Itu ya. Pasti, karena ada boiler, ada air preheater, itu ya, ada economizer. Nah, itu peralatannya kan sangat banyak sekali ya. Nah, yang juga Anda telah kenal ketika belajar termodinamika. Nah, ini ya, jadi ini kita topik ini diberilah judulnya critical insulation thickness itu ya. Jadi tebal ini ya. Jadi untuk kasusnya adalah silinder ya dan bola itu yang ada kritikalnya. Nah, untuk insulasi kan, isolasi termal, nah ini sudah tentu sifatnya harusnya adalah konduktor yang jelek kan ya, poor conductor kan ya, untuk panas kan ya. Jadi artinya mempunyai nilai konduktivitas termal yang rendah. Itu jadi yang harus dipilih seperti itu syarat dasarnya untuk termal. Sudah tentu nanti syarat-syarat lain kan ya, tergantung aplikasinya, ya tergantung aplikasinya. So, jadi dengan dipanaskan, didinginkan, panas dingin cepat rusak nggak materialnya, itu rapuh atau enggak? Ya jelas ingin nggak rapuh kan ya. Nanti rapuh misalkan kalau di AC itu tahu-tahu berterbangan kan udara masuk ke ruangan kan semakin kotor kan ya, atau ada filternya tersumbat. Nah, itu perlu yang ini reliability-nya ya itu dibutuhkan. Nah, aplikasinya nah sudah tentu sangat banyak kan ya, di gedung kan ya, gedung ya proses manufaktur kan ya untuk mencegah proses kerugian panas ya. Jadi kalau di gedung untuk ini mencegah heat gain ya, perolehan panasnya dicegah ya, proses industri yang memanaskan mencegah rugi panas. Kalau proses industri yang mendinginkan mencegah perolehan panas. Itu ya. Kulkas itu ya isolator di dindingnya, isolasinya itu ya untuk mengurangi heat gain ya, heat gain ya mencegah 100% ya nggak bisa gitu ya. Ya istilahnya mengurangi ya, reduce ya. Anak belajar ilmu logam misalkan korosi apa bisa dicegah ya, tidak juga kan ya,
hanya meredius lajunya. Kan ya stainless steel ya ada korosisi, hanya tipis sekali ya. Itu ya. Dan lajunya lama sekali. Ya tembaga ya ada juga. Ya, nah juga di perpindahan panas ini ya karena kita nggak membuat sistem yang benar-benar adiabatik lewat insulation itu tidak tidak sulit direalisasikan ya sulit walaupun ada orang memahami ya sudah mendekat nol tapi tidak nol. Nah meskipun ya tujuan utamanya sudah tentu tujuan utamanya dari sisi ekonomis kan ya sisi ekonomis. Nah ini untuk menyiapkan lebih akurat proses kontrol, saya juga untuk memproteksi orang. Kan ya kita ini dinding-dinding ini ada tungku, kita lewat itu kesenggol terbakar kulit. Itu tidak baik kan ya? Ya buatlah temperaturnya jangan lebih dari 50 derajat. Ya kalau ini agak hangat dikit udah ini kan ya jangan sampai terbakar itu ya. Kalau 100 derajat terbakar kan. Nah, itu juga ya itu untuk protection. Hal lain juga untuk kondensasi, ya untuk yang steam ini, untuk yang permukaan sangat dingin kita isolasikan. Kalau tidak isolasi nanti netes tuh air karena udara itu mengandung uap air. Ya, nah itu juga akan menghasilkan korosi. Nah material yang poros, nah ini juga ini ya sudah tentu mengandung sejumlah ini ya sel-sel udara di dalamnya ya. Nah itu juga itu isolasi itu seperti itu. Makanya pada proses pembuatan harus udara kering di situ ya. Kalau mau ya vakum gitu ya, vakum ya. Jadi konveksinya mendekati nol kan ya. Ada radiasi aja, radiasi masih kecil kalau temperatur tidak tinggi. Apalagi materialnya mengkilat, gitu kan ya, putih, ya. Emisivitasnya rendah. Nah itu ya jadi seperti itu ya. Jadi hal-hal itu ya harus tahu yang fundamentalnya apa, mendasarkan mengapa demikian. Nah, jadi dengan untuk insulasi ya, insulasi termal, nah ini akan memberikan keuntungan dari aspek konservasi energi. Nah, ini sudah tentu baik sebagai sistem pendinginan atau sistem pemanasan ya. Itu pasti kan ya, karena juga proteksi dan kenyamanan sudah tentu. Juga untuk menjaga temperatur proses kita lebih mudah gitu ya, lebih mudah bisa mereduksi fluktuatif dan variasi temperatur. Nah, kondensasi dan korosi juga bisa dicegah, dikurangin lah ya, atau dicegah lah. Juga fire protection kan ya, kalau ada material-material ini dengan dinding isolasi bagus ini panas, jadi merambat panas yang ini ada material yang sebelahnya tidak terbakar. Juga freezing protection ya untuk aplikasi yang temperatur sangat rendah. Sangat rendah. Nah berikutnya lah noise ya, bisa ngeredam juga vibration ya, karena itu mempunyai massa kan ya. Pipa dibungkus itu kan massanya segininya. Dengan itu bisa ini meredam kan ya, semakin berat kan ya. Nah, aplikasi kalau kita perhatikan ini ya jadi insulasi itu bisa kelompok ke 3 grup, ada temperatur yang rendah nyampe 90 derajat kan ya. Nah, ini insulasi untuk pendingin, refrigerator ya. Atau sistem panas dingin air kan ya, nanti ada storage ya. Nah, itu ya. Nah, ini umumnya adalah ini material-materialnya kan ya, jenisnya. Ya, ada wood, magnesia, mineral, fiber, poliuretan kan ya, yang saya singgung tadi ya. Ada expanded polystyrene juga kan ya. Ini polystyrene biasanya apa ya, bentuknya dalam bentuk itu ya, dalam bentuk plastik-plastik yang warna putih itu ya. Itu ada juga lembaran itu ya, lembaran. Nah, medium ya, medium temperature insulation, nah ini dari temperatur 90 sampai 325 derajat Celcius. Nah, ini di aplikasinya, nah temperatur rendah ya, untuk pendinginan ya. Nah, juga dengan ini pemanasan uap misalkan ya. Nah, bisa gas juga ya, gas buang ya, gas buang. Gas buang biasa temperatur kan udah rendah kan ya, karena energinya udah diambil sebelumnya kan ya. Diambil sebelumnya. Itu biasanya kalau gas buang dengan alasan lingkungan, nah itu sekitar 110 derajat Celcius ya. Mengapa nggak boleh lebih rendah hemat energi? Nah itu ada alasan-alasan ya, gas-gas yang korosif dan lain-lain. Nah itu, nah ini ya jadi ininya jenis materialnya ya, ada magnesia, asbestos, kalsium silikit, mineral fiber dan lain-lain. Ini yang ketiga, klasifikasi ketiga. Jadi untuk temperatur tinggi. Nah temperatur tinggi, nah ini
Ya, jadi material ini ya untuk ini ya, sistem uap panas lanjut ya di boiler, open dryer ya, ada furnace gitu ya. Furnace. Nah, ini digunakan material-material di ring, pada ring ini asbestos lalu ya, kalsium silikat, mineral fiber, mika, nah ada vermiculite base insulation. Nah, ini ada batu tanah api ya, fire clay kan ya. Nah, ada silika ya, base insulation, atau juga ceramic fiber ya, fiber dengan ceramik. Nah, itu ya kombinasinya kelompok ini material. Nah, itu ya, jadi ini kelompok 3. Nah, ini jadi material isolasi ini ya juga bisa dikelompokkan atas organik, inorganik kan ya, organik isolasi organik. Nah, itu didasarkan pada ini polimer dan hidrokarbon yang dapat diekspansikan untuk memperoleh ini lubang-lubang struktur yang sangat banyak. Ya, pori-pori dalamnya, lubang-lubang inilah gas-gas yang dalamnya sangat banyak. Itu kan maunya menghangat. Ada ininya, contohnya thermocool kan ya, thermocool expanded ini ya. Nah, ini expanded polyethylene ini udah apa merek dagang, saya kurang tahu ini. Sepertinya enggak ya, udah namanya seperti itu ya, polyurethane foam ya. Nah, ada juga yang isolasi inorganik ya, ini ada silika ya, alumina, kalsium material ya, fiber, granular, powder ya. Powder, nah contohnya mineral wool, kalsium silikate ya. Nah, kalau kita lihat dari material yang umum, nah ini yang umum ya, kalsium silikat itu ya temperaturnya bisa nyampe tinggi kan ya, 950 kan ya. Glass wool mineral ya bisa nyampe 500 lah kan ya. 500 Celcius dari minus. Terus berikutnya ada thermocool ya. Nanti ada expanded indented rubber, ada rock mineral wool ya. Jadi ini ada beberapa jenis material yang lainnya juga. Ini yang umum ya. Nah, sekarang bagaimana untuk isolasi yang disebut isolasi kritis itu, sebenarnya kita itu berangkat ini dulu supaya lebih mudah dari formasinya. Nah, kita pertama yang diajukan pertanyaan ini di slide ini saya tuliskan, apa sih jari-jari kritis dari insolasi kan ya. Nah, ini kata kritis itu artinya macam-macam kan ya. Ada kritis dengan ketidakpastian, misalkan ya kalau di thermodynamics di critical region ya, dengan sifat-sifatnya yang tidak pastinya lebih tinggi. Nah, kalau kakek nenek rumah sakit lagi sakit parah, kritis ya, kondisi akan mendekati meninggal misalkan. Kalau mahasiswa itu kritis di kelas ya, artinya kritis hubungan proses pembelajaran kan ya, jadi otaknya mikirnya lebih ini ya, lebih dengan kecerdasan dan ini ya, dengan akurasi yang tinggi. Nah, bisa jadi sendiri ya, itu ya artinya. Jadi sangat banyak karena. Nah, di sini apa sih arti yang cocok untuk kritis di isolasi ini? Siapa yang bisa ini menjawab? Atau sudah baca kemarin? Apa kira artinya kritis itu apa? Saya sambil ini dulu, saya stop share screen dulu ya. Apa itu arti kritisnya apa di sini? Bisa ini dulu login ke Edunext dulu. Ini daftar hadir udah bisa Anda semua ya? Kayaknya udah benar settingnya. Kalau nggak bisa, mohon sampaikan. Bisa ini perpindahan panas. SD-nya bisa was-wasnya itu. Soal yang telah dibuat hilang gitu. Nggak bisa ada. Karena pernah pengalaman soalnya hilang. Ini untuk kuis nanti ya. Pastinya untuk kuis nanti, ini ya mohon diingatkan saya ya, saya udah set
ujiannya itu mulai, aduh ini salah jam, bentar, salah jam. Hmm, 10 ya, 10.30 ya. 10.30 selesainya 10.50 ya, jadi udah harus selesai itu ya. Set jamnya dulu. Ini. Itu ya, mohon anak bantu untuk ingatkan waktu. Pak, kuis Pak, itu ya, supaya nggak lewat waktunya. Ini sudah, jadi jam 10.30, 10.50, 20 menit, 10 soal, nggak banyak. 10 soal. Ini saya sudah aktifkan, jadi di menu anak udah muncul, tapi nggak bisa masuk, harus. Ya, saya balik ke ini dulu. Balik Permisi, ke Pak. apa? Untuk PPT-nya bisa di-share nggak ya, Pak? Untuk Ya, yang sekarang. minggu lalu sama minggu ini. Ya. Oh, untuk yang minggu ini. Iya, Ya, minggu lalu ini sama nanti minggu ini, Pak. selesai, minggu yang lalu udah kan ya? Belum, Pak, di Belum. EduNext. Belum, Iya. belum ya. Ya ntar habis ini ya, kuisnya anak belajar di buku juga kan ya? Kan udah dijelasin juga. Lupa saya. Lupa nge-share ya, maaf ya. Video udah kan ya? Ya, itu Video agak udah. kelewat mungkin ya. Ya, makasih Kiyomi ya. Kiyomi. Ini ya, ini untuk nanti ya kuis ya tetap ya, anak kan buku ini juga. Nah, ini saya balik ke ini materi lagi. Nah, ini ya, jadi gimana? Siapa yang bisa ini? Udah lama tuh mikir, saya bolak-balik ke EduNext dulu. Nah, kritis ya. Nah, kritis ini artinya apa? Kritis ini artinya sesuatu secara di engineering itu ya, di thermal khususnya. Thermal itu kritis ini tidak kita inginkan ya. Tidak kita inginkan. Nah, di kondisi ini kita nambah isolasi, tapi justru rugi-ruginya maksimum di situ. Itu aneh. Gitu ya. Itu yang tidak diinginkan. Kita keinginnya kan invest ya, isolasi beli. Kan ya? Isolasi beli harusnya dapat manfaat dari situ ya, manfaat secara ekonomi juga, jangan masalah safety aja ya, misalkan kita tidak kesengat itu, tidak melepuh tangannya kalau nyenggol, jangan seperti itu saja, bisa yang ekonominya juga, jadi dari energi itu ya, jadi kritis itu seperti itu. Nah, kita bisa lihat, nah ya, jadi silinder, nah ini yang hal yang aneh itu ternyata di sistem bentuk satu dimensi yang aneh itu adalah silinder dan bola. Itu ya, silinder dan bola. Nah, ini jadi kondisi kritis itu heat loss-nya maksimum. Ya, sudah tentu heat loss maksimum. Jadi kalau kita bisa nuliskan rumus komposit di sistem ini, misalkan ini pipa ya, gambar ini pipa, ini yang merahnya pipa kan ya, luarnya insulasi kan ya, isolasi. Kita Indonesia sering nyebut isolasi kan ya, isolasi. Kalau kita ambil istilah dari Inggrisnya insulasi, jadinya insulation bahasa Inggrisnya, nggak ada isolation nggak, itu kan ya. Nah itu, jadi kalau ini sama dengan 0 artinya key-nya kan ini ya, bisa maksimum bisa minimum kan ya. Tapi untuk kasus ini ya, kalau Anda ingat rumus di kalkulus ya, kasus ini ternyata ini maksimum ya. Ternyata ini maksimum. Jadi turun keduanya atau gradien dari sisi jari-jari lebih kecil ukuran dengan jari-jari lebih besar itu awalnya positif, setelah itu negatif, itu ya, jadi puncak, itu ya puncak. Atau lihat dari turunan ke itu. Jadi turunnya pertama berganti tanda atau turunan keduanya dilihat ya, turun keduanya negatif, itu ya. Nah, karena key-nya itu maksimum, maka Q itu kan sama dengan delta T per R kan ya, tahan termal. Jadi tahan termalnya ini minimum. Ya, itu bisa jadi. Nah, ini juga set sama dengan 0 ya, ini sama dengannya kurang ya. Ini sama dengan 0 setting.
Itu. Jadi itu juga sama dengan 0 ya ini sama dengan 0 ini. Ya, akibat itu nah 0. Itu. Nah, pekerjaan berapa pada saat jari-jari isolasi dari sini, dari tengah ke sini, ini kan isolasi ya. Ya, ini R iso lah kita sebut R isolasi. Itu supaya ini sama dengan 0 turun. Ya, kita cari rumus dulu. Nah, ini ada konveksi sini, tahan termal konveksi, tahan termal konduksi, tahan termal konduksi di isolasi, tahan termal konveksi di luar isolasi. Nah, bisa juga ditambah tahanan kontaknya. Itu ya. Yang menarik ini kan yang terhadap R-nya ya. R-nya adalah R isolasinya, kan ya tebal isolasi. Ini kan fix ya, tetap isolasinya yang variabel. Mau lebih gede, mau semakin tipis gitu ya. Nah, itu gimana rumus jadinya itu? R-nya itu saja. Setiap jadinya. Nah, R itu nanti diturunkan terhadap R isolasi. Ini penurunannya R-nya R isolasi. Karena yang berubah R isolasi. Kalau R pipa tetap. Itu kan ya. R pipa tetap. Jadi ceritanya ini udah pada pipa segini. Karena sekarang berapa sebaiknya tebal isolasi supaya rugi panasnya jadi maksimum. Itu. Bisa jadi ukuran pipa itu sudah ditambah-tambah terus semakin kecil ruginya karena jari-jarinya udah lebih besar pada jari-jari kritis isolasi. Itu bisa jadi juga kan ya. Oleh karena itu dalam engineering kita milih ukuran pipa. Milih ukuran pipa, jangan ukur pipa diameter luarnya dipilih lebih kecil pada jari-jari isolasi kritis. Isolasi. Itu ya kalau lebih kecil, kita nambah-nambah pipa, oh ini maksimum, nambah lagi, terlalu tebal jadinya isolator. Jadi kita itu butuh biaya yang lebih banyak. Itu ya, jadi engineering selalu berpikir ke ekonomi. Ya, ke ekonomi, keandalan. Bahkan sekarang kita sudah mikir dengan berbasis life cycle cost ekonominya. Jadi ekonomi yang totalitas itu disederhanakan dalam bentuk life cycle cost yang sama-samanya itu dicoret. Ya kalau anak orang TI ya ekonominya dia lengkap. Kan ya perawatannya gimana, investasi isolasinya untuk umur sekian lama terus di apa gitu kan ya. Itu sebenarnya kalau di engineering itu inilah disimpelkan itu tapi masih menunjukkan indikasi yang sama. Oh ini masih mahal. Ini ya kalau milih sistem ini yang lebih baik. Secara orang TI ngitung akan itu lebih baik. Kita secara engineering, mechanical engineering juga itu yang lebih baik atau paling baik sistem. Itu ya dengan ilmu ekonomi yang lebih simpel. Itu ya. Nah, itu kalau Anda dengar misalkan istilah life cycle cost itu kan artinya melihat biaya sepanjang umur alat peralatan tersebut kan ya. Nah, itu udah masuk perawatan dan lain-lain. Ya sebenarnya yang itu sih tidak rumit ya, saya pun ada beberapa paper saya menulis tentang itu juga, ya tidak rumit, hitungannya tidak rumit, hanya repotnya data-data. Datanya mana sih handal untuk ini, apalagi untuk real, lebih ke real kan ya, kalau untuk paper, untuk itu kan nih, itu ide-ide coba di ini kan ya angka-angka, angka kira-kira kan ya untuk ekonominya kan ya, masih ini, masih bisa diterima. Kalau realnya kan ya semakin jauh dari resiko kerugian. Nah ini ya jadi ini silinder itu jadi ini ya bisa nerima. Ini ya tadi yang disebutkan. Ini yang di dalam ya. Terus ini yang di konduksi di pipa. Ini isolator. Ini yang isolator. Ini di luar isolator. Luar isolator. Itu ya jadi itu. Nah itu kita turunkan. Kalau turunkan R isolasi apa? Ini 0 kan ya. Ini 0. Ini aja ada 2 kan ya. Yang ada R isolasi kan ln diturunkan apa? Ln X per X kan ya. Nah, ini per X diturunkan minus 1 per X kuadrat. Itu kan ya. Nah, itu jadi. Nah, itu diselesaikan. Nanti di-set sama dengan 0. Kan ya? Nah, untuk bola juga hal yang sama bisa dilakukan ya. Hal yang serupa bisa dilakukan. Nanti juga di-set sama dengan 0. Itu ya. Jadi bola masih ingat rumusnya. Ya, konveksinya luasnya 4πr kuadrat kan ya. Nanti itunya 4πk ya, kali 1 per R minus 1 per R kan ya, untuk di ininya, untuk di
di case-nya nih ya, jangka layer-layernya, baik di ini ada loan-nya itu yang tadi sedikit. Nah, ini juga nanti koefisien konversi kali luasnya 4 pi R isolasi kuadrat. Itu ya. Jadi, nah, itu jangan lupa hubungan bola. Nah, ini ternyata karakteristiknya kalau diperhatikan yang menarik itu kalau rumus tadi kan ini konstan. Kan ya tidak pengaruh oleh isolasi. Kan ya. Ini juga tidak. Yang kita menarik ini aja kita lihat dua. Ini dan ini. Kita lihat. Dua suku ya. Dua suku yang terakhir. Dua suku terakhir ternyata gini kan ya kalau kita gambar nih R ini tebal jadinya R minus ini ya. RJ dalamnya ya. Dia ini jari-jari luar, ini jari-jari luar pipa ini kan, ini R isolasinya divariasikan. Ternyata konveksi di luarnya gini, ya semakin ini tahanan termalnya semakin rendah. Tapi konduksinya semakin besar. Ya lon dia rumus tadi. Nah, jumlahnya seperti ini. Ya minimumnya di mana? Di sini. Nah, inilah jadi ini. Selisih ini kan ketebalan. Ini tebal kritis ini jadi. Itu ya. Gimana bisa nerima? Dari rumus tadi, ya. Rumus tadi diturunkan dapatnya itu. Ternyata itu digambar. Ini belum nurunin. Ini digambar aja. Oh, gini. Kita coba hitung, nanti kita jumlahkan. Ini masing-masing ini di posisi ini kita jumlahkan. Ini dapat ini, di sini kita jumlahkan dapat ini kan itu ya. Ini kita jumlahkan dengan ini dapat ini. Itu ya. Nah, ini digambar. Ya, jadi ada nilai ini R single dash kan ya. Jadi tahanan panjang ya panjang tahanan ya, artinya meter Kelvin per watt kan ya. Karena kalau luas kan meter kuadrat kan ya. Nah, itu ya jadi seperti itu. Nah, ini jadinya critical radius-nya berapa? Nah, ini untuk silinder ini ya. Dapatnya dari hasil tadi diturunkan dapat jari-jarinya, ini bukan tebal. K per H. Kan ya, itu kan R ya, isolasi. R isolasi itu kritis kita sebut R C apa ini? CR ya, kritis ya. Nah, terus nah ini ya silinder. Nah, ternyata untuk bola dapatnya ini. 2K per H. Ya, itu untuk bola. Ini untuk bola. K per H. Ya, jadi ini coba nanti dibuktikan ya dari rumus tadi turunkan sampai mati itu ya. Ya harusnya senang ada gitu kan. Oh gini. Karena ini orat-orat ngitung tuh nggak terasa waktu, gitu ya nggak terasa waktu. Kalau emang anak ini, kalau saya dulu bahagia ya gitu kerjanya gitu. Oh gini. Ketika berhasil dapat jawaban itu surga di situ kan ya. Itu surga nggak jauh-jauh saya nyari dalam hidup saya. Nggak tahu anak kemana nyarinya surganya kan itu kan. Karena bagi saya surga itu adalah suatu kondisi, gitu ya, state, suatu kondisi. Kalau kita udah nyaman, tenang, surga lah. Nah, bagaimana isolasi untuk kawat listrik? Itu ya kawat listrik. Bagaimana untuk kawat listrik? Nah, kawat listrik ini ada dua hal aspek sebenarnya kan ya, elektrisite, aspek kelistrikan, aspek termal. Itu ya, aspek termal apa? Inginnya kawat itu mengalirkan listrik. Nah, tahu kan, punya tahan listrik kan, ada harus mengalir. Maka ada pembangkitan panas juga. Ya walaupun kita pakai tembaga kelas 1 pun, itu kan ya tahan termalnya, tahan listriknya sangat rendah sekali, tetap ada heat ini generation Q kuadrat R, itu ya tetap ada. Itu ya tetap ada. Nah, dari termal apa inginkan? Kalau ada pembangkit panas itu kita ingin apa? Apa panasnya mudah dibuang atau sulit dibuang? Dengan penambahan insulasi. Coba, siapa bisa jawab? Ahmad Fadil, gimana menurutmu? Saya ingin ini, dengar pendapatmu. Ya Pak, apa Pak tadi pertanyaannya? Pertanyaan siapa ya? Si ini bisa bantu, si Kiyomi bisa bantu nggak? Apa pertanyaan saya tadi? Kiyomi.
Bisa bantu Tadi sih ngomong. Apa saya yang saya tanyakan? putus-putus bagian Si itu, Pak. Fadil bingung. Bagian saya cuma dengarnya yang bagian insulasi kalau di kabel itu, Pak. Oh, isolasi Itu di aja. kabel apa? Yang ditanyakan apa? Saya minta pendapatnya Fadil tentang apa itu. Nah, gini, Del, kan ya, Kiyomi ya. Nah, ini kawat listrik kita kan ingin ngalirin listrik kan ya. Nah, sudah tentu di kawat itu juga kawat itu punya juga tahan listrik. Tahan listrik itu kalau ada arus apa? Timbul panas kan ya? Timbul panas. Nah, kita pasang isolasi, kita inginkan isolasi yang bisa apa? Satu sisi dari thermal kita inginnya apa? Thermal inginnya itu apa yang kita inginkan dari thermal di sini? Oh, nggak panasnya nggak keluar Pak, sama nggak Panasnya nggak mengantarkan keluar. listrik juga, Pak. Panas nggak keluar. Kalau nggak keluar panasnya, kabelnya semakin panas. Ya, kabelnya semakin panas ya. Kan pembangkitan panas ya, kan ya? Semakin panas. Kalau dari aspek listrik, kita isolasi apa kita inginkan? Isolasi, aspek listrik. Si dapa. Dari aspek listrik, kita ini kabel, kita beri isolasi, kita inginnya apa sih di situ? Ini ya Pak, insulasinya itu tidak mengantarkan listrik gitu Pak. Nah, tidak mengantarkan listrik kan ya? Tidak mengantarkan listrik. Dari segi thermal kita ingin mudah ngalirkan panas kan ya? Iya Pak. Dia mudah ngalirin panas supaya kabelnya tidak panas kan ya? Itu. Mudah ngalirin panas. Itu. Tapi sifat thermal conductivity kan dipengaruhi oleh itu, dipengaruhi oleh tahan thermalnya juga kan ya? Yang di materi yang minggu kedua kan ya? Nah, itulah repotnya milih ini kan ya, mengoptimalkan ini. Ya, dari situ kita pilih artinya yang elektrik ininya tahan listriknya rendah, itu yang kita ya tahan listriknya tinggi, itu yang kita pilih kan ya, dari segi listrik kan ya. Kita K thermal yang rendah juga. Itu kan ini kan ya. Berbalik kan itu ya. Gitu. Oleh karena itu sebaiknya diameter kabel itu lebih rendah pada jari-jari kritis isolasinya. Dengan demikian kita bungkus dengan isolator nanti tepat di jari-jari kritis. Dengan jari-jari kritis nanti panasnya mudah terbuang kan. Itu kan ya. Itu jadinya ya. Jadi untuk di kabel ya kalau kita desain isolasinya ukuran kabelnya berapa atau kita milih materialnya. Material yang pertama syaratnya dari aspek listrik itu tidak ngantarin listrik. Dari aspek thermal K-nya tinggi bukan rendah di sini K-nya tinggi. Maaf, bukan rendah ya, K-nya tinggi karena ingin buang panas kan. K-nya yang tinggi itu kan saling berlawanan ya, Pak. Setelah itu dari pengetahuan kita tentang jari kritis maka kita tebalnya tepat di jari-jari kritis. Itu ya. Jadi ukuran kabel, untuk ukur kabel tertentu, kita harus milih material yang cocok dengan hubungan yang tadi ini. Mau nggak ini untuk silinder kan kabelnya, kan ya K per H-nya. Ya H, nanti diestimasi untuk ini koefisien konveksi. Kabel dengan udara tenang, kan ada ya di konveksi nanti ya, konveksi. Konveksi, kita bisa lakukan itu, nanti K-nya yang mana, gitu ya. Oh, kalau kabelnya semakin gede, misalkan kabel itu kan ada ukurannya ya, ukurannya misalkan 0,75 mm persegi ya, luasnya ya, ada yang lebih tinggi lagi kan ya, 2,5 saya atau 4 ya, 4 mm. Nah, itu material gininya harus ini. Sekiannya K per H-nya ini lebih besar pada jari-jarinya. Sehingga nanti dengan nama isolasi aja kan. Jadi tepat di ukuran kritis. Itu ya, yang lain gimana yang lain bisa memahami? Ya, ini sebenarnya tambahan pengetahuan ya dan sering juga diujikan. Kalau Anda lihat di buku pegangan itu nggak nyinggung ke situ ya, tapi ini kan hubungan engineering karena engineering yang kita juga harus Anda ya juga harus tahu, Nah, itu jadinya jadi tentang isolasi kritis. Jadi ada dua sistem yang satu dimensi yang menarik kan ya, yaitu bola dan sinar dan bola. Iya, sinar dan bola. Ini kita masih punya waktu
33 menit lagi ya untuk kita mulai kuis. Jadi saya lanjut ke sirip dulu ya. Sirip. Saya masa harus rajin lihat-lihat jam, supaya nggak lewat. Tolong Anda ingetin, karena waktu udah di-set. Nah, ini yang sirip tuh ini ya. Jadi kalau sirip, nah ini kita bisa modelkan seperti ini. Ini ada batangan, bisa jadi slinger atau bisa bentuknya skin part, gitu ya. Nah, kalau ada pelida sini, lewat sini, jadi ada perpindahan panas ya. Kalau di sini T1 lebih tinggi pada T2, maka ada aliran panas dari 1 ke 2, ya. Dan jumlah yang Qx1 tidak sama dengan Qx2. Sebenarnya itu Qx1 lebih besar pada Qx2. Mengapa demikian? Karena ini ada panas yang konveksi. Selama melewati ini, batang ini terjadi perpindahan panas konveksi sepanjang ini. Kan ya? Nah, bagaimana profil temperaturnya? Bisa jadi ya. Jadi turun kan ya? Nah, sekarang bagaimana formulasinya? Kan ya, ini jadi permukaan yang diperluas kan ya? Nah, ini formulasinya seperti apa? Jadi di sini ya ada sistem itu di sirip itu ya konduksi dan konveksi digabungkan kan ya itu poinnya saya. Nah kita anggap satu dimensi arahnya hanya ke situ. Ya dengan ukur sini sangat kecil ya ke sini sehingga gradien temperatur dalam arah ke sininya itu di ini di batang ini diabaikan. Hanya ada ke sini aja kan ya. Jadi buat lebih simpel. Nah panas ya itu ya. Ini bisa dikembangkan juga, konveksi bisa jadi juga tambah radiasi. Karena radiasi nanti koefisiennya itu gabungan antara dua. Itulah paralel, kan ya tinggal dijumlah. Nah, kita nanti di formulasinya hanya lihat konveksi saja, tapi dengan mudah kita switch ke ada radiasi dan konveksi. Jadi arahnya adalah ya transversal, kan ya, arah konveksi. Nah, sekarang itu contohnya ya, bagaimana proses perpindahan panasnya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini kalau ada dinding, ini ya, plat datar, plain wall, ya, plain wall, dinding datar. Ini panasnya kan sini ngalir lewat ini aja kan ya, luas begini. Kalau kita tambah benyotan ini tonyolan, nah itu sirip. Nah, apakah bisa laju panasnya lebih besar? Dulu pertanyaan. Apa bisa lebih besar nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, karena luas ininya kan kalau diperhatikan, kalau ininya koefisien konveksinya tidak jauh beda, kan ininya semakin besar, kan ya, sehingga Q-nya bisa semakin besar. Walaupun T-nya disirip, kalau ini ada nonyol, ini kamar berikutnya gini, kalau ada tonyolan segini, walaupun TS di sini tidak pasti sama dengan ini. Ya, karena ini yang naik, ini kan dijumlahin ya, lewat sini, dan lewat sirip ini. Ya, walaupun yang lewat sininya berkurang segini luasnya, tapi nambah karena ada ini nonyol. Itu ya, itu dijumlahkan. Ya, jadi bisa lebih besar. Jadi enhancement kan ya, jadi heat transfer enhancement ya, jadi memperbesar. Ya itu ya, jadi siripnya seperti itu ya, jadi fungsi sirip pin ya, kalau kita bahasa Inggrisnya. Nah untuk bentuknya ya, yang ini ya terus berkembang ya bentuknya kalau kita browsing tanyaan Google itu ya dengan gambar-gambar sirip macam-macam ya. Industri pun ngembang dengan patennya juga. Nah ini yang simple-simple. Nah ini yang kita batasin dulu ya untuk pembelajaran awal bagi Anda itu ya yang simple-simple dulu ya. Jadi ini sirip yang disebut sirip uniform ya, straight pin ya, itu istilah Inggrisnya, Indonesianya apa yang tepat ya. Jadi sirip lurus ya, merata ya, luas penampangnya konstan. Ini maksudnya, ini konstan kan. Nah ini yang ini non uniform, straight ya, lurus itu ya, dari tegak lurus dari permukaan kan ya, permukaan yang diberi sirip. Nah, terus, ini yang annular kan ya, ngelilingin ya, kayak ini uang koin lah yang bolong tengahnya ada ya, annular. Nah, ini yang pin ya, model ini gedean dikit ini kecil pin ya, disebut pin fin itu ya. Nah, memang hal ini di
penting. Mengapa orang tuh berpikir ini kan repot kan ya buat. Ya dari tadi hubungannya kelihatan positif ya, mendukung perpindahan panas. Bisa laju perpindahan panasnya lebih besar. Ya, bisa lebih besar. Tapi manufaktur material, nah sudah itu kita harus bayar karena nothing is free. Itu ya, jadi jangan berharap gitu ya. Jangan berharap gratis sesuatu. Jadi hidup tuh ya itu harus effort dulu baru makan. Jangan makan dulu. Jangan hidup tuh bukan untuk makan, tapi makan tuh butuh untuk hidup. Jadi nothing is free. Nah, itu yang ini juga di dalam engineering ini. Ya, ini itu akan manfaatnya itu akan besar daripada effort kita itu jika kasusnya di formulasi yang tadi ini, balik yang tadi ini, koefisien konveksinya rendah. Ya, H-nya ini sangat kecil. Itu persentase kenaikannya akan berarti signifikan. Itu ya signifikan. Kalau itu besar ya tidak ini ya. Kalau itu besar ya tidak H-nya besar, misalkan di air, ya sirip tuh nggak banyak nggak banyak manfaatnya kan ya. Oleh karena itu sirip tuh hanya dipasang gas, ya bukan dicair. Ya itu dipasang gas saja karena H-nya sangat rendah. Ya H konveksi paling besar-besarnya 60 ya watt per meter persegi ya, kalau konveksi bebas bisa jadi 3, 5 gitu kan ya. Jadi rendah. Nah ini ya, ini anak di sini ya, anak coba ini mobil yang ini ya, foto browsing ini nggak tahu saya lupa sumbernya di mana, ini browsing di internet. Nah seperti ini. Ini adalah apa ini? Radiator kan ya. Di mobil mungkin ini kondensor awalnya. Kalau mobil itu dua, ada bongkar panas di itu. Satu untuk sistem AC, satu untuk engine. Ya, sistem AC itu kondensor ya, kondensor. Dalamnya adalah radiator. Itu ya. Karena kondensor temperatur luasnya lebih rendah, itu taruh di luar. Radiator lebih tinggi itu di dalamnya. Itu ya, itu seperti itu, berurutan gitu naruhnya. Nah ini ya, anak di rumah Anda mungkin saya nggak tahu, kalau rumah saya nggak mau masang gini. Ya Bandung udah sejuk gitu ya, jadi latih ini. Agak dikit, ya jarang panas. Beda kalau saya di kampung saya di Bali ya agak ini. Kalau sekarang pulang terasa panas, karena udah biasa cuaca Bandung kan. Ya kalau dulu sih ya bandel juga, bisa adaptasi lah. Kalau pensiun nanti bisa adaptasi. Nah ini ya, kalau Anda masuk ke ini, masuk ke ini ya, ini komputer kan ya, ini prosesor kan di bawah ini heatsink kan ya, ini sirip-sirip aluminium kan ya. Bahkan terakhir-terakhir di sininya bentuknya ada cairan juga dalamnya itu ya, ya setidaknya aluminium lah yang paling ini. Ini dimusin ini, disedotin, disemurin angin di situ ya untuk buang panasnya supaya bisa tinggi dengan koefisien konveksi yang besar kan ya, dengan itu ya, sehingga prosesornya temperaturnya tidak tinggi, dia bisa jadi jangan lebih dari 55 lah, itu kan ya, supaya kerjanya dan awet, dia kerja komputernya bagus. Nah ini juga ya manufaktur sekarang ini udah mesin-mesin ini dari pipa, nah ini dibungkus dengan sirip ini. Dengan ini juga masalah di sini ya, kontaknya sudah bagus ya, kalau kita pakai tangan dengan tekannya nggak jelas gitu ya. Ya ini pun pakai harus material sini ya agak lunak kan ya, supaya nempelnya lebih bagus kan ya, dengan alasan di itu ya tahan kontak yang udah minggu yang lalu kan ya, saya sudah sampaikan. Nah itu terus berkembang. Nah ini juga kreatifnya sini ya, jadi buat alur langsung di dalamnya pipanya, alur-alur ini model sirip juga ya, untuk memperluas permukaan, dibuat juga aliran lebih turbulen ke situ. Ya sudah tentu kita harus bayar dengan sulit buatnya. Juga secara mekanika fluida juga sedropnya karena ya rugi tekanannya akan meningkat. Perpindahan panasnya positif artinya mendapat lebih baik, tapi dari aspek mekanika fluida itu negatif. Nah ini ya jadi bisa tampaknya seperti ini. Ini tantangan di manufaktur kan ya, manufaktur ide-idenya. Manufaktur coba buat ini itu nggak tahu ini empiriknya udah ada belum, bukannya rumusnya ini. Seorang ujinya kan, ujinya sudah.
Nah, juga seperti ini ya, karena ingin di dalam dan di luar. Dalam juga luas kontaknya besar, di dalam sini, di luar juga. Di luar juga, karena inginnya lebih besar. Menarik kan ya? Ya, bagi yang senang pekerjaan bengkel atau teknik produksi itu, nah ini juga bisa jadi ini anak, tugas sarjana anak, karena untuk membuatnya nanti bisa dikaji dengan dari thermal benar lebih baik membuat dulu lah, membuatnya gimana, gitu ya. Setelah itu harus ada background dari thermalnya akan lebih baik. Mengapa yang itu dibuat, bagaimana tekniknya. Nah, nyampe sini dulu, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya nggak? Kita masih punya waktu 30 menit ya. Menit ini. Tidak, saya akan lanjutkan analisisnya. Jadi bagaimana sih persamaan sirip, kita kejar lagi. Supaya ini selesai dulu sehingga nanti bisa kuis. Setelah itu kita ini minggu hari apa ya, hari Kamis kita lanjut dengan latihan-latihannya lagi, gitu ya, memperdalam lagi. Nah ini, jadi kita ambil bentuk generalnya. Seandainya luas penampangnya tidak konstan. Ya, jadi luas penampang. Nah ini sirip ini, seperti fin ya, fin sirip. Nah ini QX plus DX. Nah sini ada konveksi. Selubungnya ini konveksinya Q konveksi. Nah ini kita terapkan raca energi. Ya, itu ya, Q-nya sama Q itu. Nah ini masing-masing. Ini posisi X, ini ya, direct Taylor lagi kan ya, sehingga masuk menjadi segini. Di sini, dan di Q konveksi lagi satu ini kan ya, bisa terima ya, karena dengan luas ini DA, jadi ini DAS nih kan ya. Ini masuk discrete luas. Gitu. Nah, dapatlah seperti ini ya, setelah dimasukkan ke sini ya. Ini ya, jadi ini dasarnya kan. Nah, itu ya dasarnya seperti itu. Nah, ini anak telah belajar analisis teknik. Gimana menyelesaikannya? Kalau misalkan tahu ini, sekarang kita ingin mencari T-nya fungsi dari X seperti apa? Itu ya, ini kan pertanyaan gitu. Ya, T fungsi dari. Kalau udah tahu T kan, ini. Kalau udah tahu T fungsi dari X-nya nanti ya berapa laju tepat di dasar. Ini gampang ya, turunannya secara matematika, integral lebih repot ya pada nurunin ya. Nah, itu ya kalau kita urai lagi, nih agak ini saya coret-coretan slide-nya muncul lagi jadi tambah kacau. Nah, ini ya, jadi ini ya, turun ini AC dianggap konstan nih 2 kali. Nanti AC semua dibagi AC itu ya. Nanti ini ya AC-nya sini ya. Ini juga turunkan sini ini. Nanti di sini ini kita tuh ini ya diturunkan terhadap ini enggak ini AE ya tetap aja. Ini tetap ya. Tetap sini ini yang diurai dulu. Sehingga dibagi dengan AC. Ini bagi AC, ini bagi AC. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini dapatlah persamaan seperti ini.
Nah, kalau AC-nya konstan, ini 0, kan ya? Jadi, ini jadi suatu konstanta. Jadi, sekian simpel. Nah, kita dari yang umum, kan ya? Yang umum. Nah, ini untuk yang konstan. Nah, jadi, itu, nah, ini jadi P, ini kan ya? Keliling, kan ya? AS bagi DX, di perimeter, keliling. Jadilah persamaannya. Persamaannya ini. Nah, ini lebih mudah menyelesaikan. Jadi ini persamaan diferensial order 2 homogen. Ya, homogen. Nah, kita ambil untuk itu sehingga ininya jadi ambil n kuadrat sehingga jadi LSD. Ya, itu linear homogen order kedua. Nah, jadi solusi umumnya bentuknya. Nah, sekarang tergantung kondisi batasnya kan ya. Bisa jadi temperatur di Tx sama dengan 0 dan X sama L diketahui. Nah, ini X0, XL, ini C1, C2-nya dicari kan. Bisa jadi ujungnya adiabatik. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi panjangnya sangat tak hingga sehingga T di L tak hingga itu sama dengan T tak hingga. Itu kan ya. Tx sama dengan 0 sama dengan Tb T dasar. Itu ya T dasar. Nah, hal-hal itulah yang digunakan untuk menyelesaikan ini. Fungsi batas ini masukin karena untuk dapatkan C1, C2. Memang kalau bentuknya sudah lebih bagus, bisa masukkan definisi sin hiperbolik X itu seperti apa. Ya, cos hiperboliknya seperti apa. Nah, itulah yang disajikan di buku. Sehingga rumusnya ada sin hiperboliknya. Itu ya. Tapi dasarnya tetap ini. Ya, jadi ini mudah ya nurun sampai sini dan ini. Kalau kita ngitung secara analitik, kalau Anda benar ngitung, ya hasil dengan formulasi yang telah ada di buku dengan tidak ya sama. Nah ini, jadi kondisi batasnya. Ya, jadi ada kasus temperatur diketahui ya, bisa tak hingga, bisa ujung adiabatik, bisa ujungnya konveksi, bisa ada konveksi dan radiasi. Nah, ini yang kasus-kasus inilah nanti akan mengeluarkan beberapa bentuk persamaan. Nah, ini untuk kasus konveksi. Nah, jadi itu ya konveksi. Kasus yang ini kan jadi di sini ya. Ini di X sama dengan L, ini sama dengan. Jadi ada X sama dengan 0, T-nya sama dengan TB. Ini X sama dengan 0. Ini ya X sama 0 masukkan persamaan tadi kan jadi C1 tambah C2 aja kan ya. Ini kan ya. Ini 0. E pangkat 0 dapat 1. E pangkat minus 0, 1. Jadi sama C. Itu ya jadi ke situ. Nah, berikutnya masukkan kursi batas ini. Jadi ini AL, nah ini jadi konveksi tepat di ujung. Konveksi ketahui. Nah, dapatlah persamaan ini. Ya, dari sini. Masukkan T-nya, C1, C2, nah ML-nya kan dapat ini. Ini udah dapat 1, ini dapat 1. Dari dua persamaan ini, kita harus mencari C1, C2 berapa. Ya, C1, C2 dapat, nanti itu masukkan persamaan itu, nanti ingat definisi cos hiperbolik sama sin hiperbolik, dan ini kan secara konsisten, secara matematika, nah bisa Anda harusnya buktikan ini. Jadi bukalah buku engineering matematiknya lagi, kan ya, cos hiperbolik, sin hiperbolik. Itu ya, itu yang untuk konveksi ya, ini ujung konveksi. Tuh, ini ada WA yang lain, bukan ini. Karena ada dari Ana. Nah, itu. Nah, ini case ini. Case tadi ini sama ini posisi. Uniform konveksi kasus 2. Oh, ini lanjut yang tadi. Kan kasus 2. Berikutnya, dari temperatur yang udah diketahui ini, kita ingin mencari QF di sini berapa. Ya inilah rumusnya. Ini diturunkan sekarang jadi bentuk. Dapatlah ini. Laju panas yang bisa dilewatkan lewat sirip ini. Itu ya lewat sirip. Yang jelas laju panas sepanjang sirip ini adalah tidak konstan. Ya, karena sebagian ini keluar lewat konveksi. Jadi semakin berkurang sampai ujung. Gitu. Jadi semakin berkurang sampai ujung.
Itu ya, jadi dari kasus ini ya, jadi ingat lagi penurun cos hiperboliknya seperti apa, sin hiperboliknya seperti apa. Itu ya, ini saya ringkas saja ya hasil-hasilnya bagaimana jalan pemikiran. Jadi saya nggak ini banyak masuk ke matematika. Jadi saya silahkan Anda untuk sambil melatih untuk mengingat rumusnya, ya, bukan mengingat. Ya, sering dipakai ya agak ingat, tapi kalau di apa lupa. Tapi kalau udah coba begini nanti coba digunakan ya, artinya udah mulai terbiasa menggunakan. Itu yang perlu dilatih sehingga anak itu bisa waktu mengerjakan soalnya bisa lebih cepat kan ya untuk ujian. Itu ya. Jadi latih skill ya, jadi tujuannya latih skill juga. Nah, ini yang menarik untuk ini. Untuk yang panjang tak hingga, karena ternyata ada ini ML yang definisi tadi itu ya, M itu sama apa ya, HP per KA kan ya, H kusen kursi, P perimeter kan ya, dibagi K thermal conductivity sirip, A-nya cross sectionnya, luas penampang siripnya itu ya. Ternyata ini diubah-ubah untuk M yang konstan, L-nya diubah-ubah sehingga ML ini nilainya gini. Ternyata Q sirip per kilo ya, ini tangan ml, ternyata ya dari panjang tak hingga itu hubungan untuk panjang tak hingga itu ya, yang sirip ternyata ininya nilainya tangannya ini. Dengan ml5 itu ini udah yang sangat panjang tak hingga dengan Q sirip itu udah sama nilainya, sama dengan 1 kan ya, jadi udah sama. Ini kan jauh beda ya, ketika pendek kan ya yang Q siripnya yang panjang tak hingga jauh lebih besar, ketika panjang sirip itu ini rasio sama dengan 1, artinya ini menunjukkan nilai ML sama dengan 5, berarti errornya udah 0. Jadi udah mendekati sirip dengan panjang tak hingga. Itu ya. Itu maksudnya simulasi yang disajikan di hasilnya. Idenya itu ya. Jadi melihat ini udah cukup disebut panjang tak hingga enggak? Jangan otak pikir panjang tak hingga itu dari kalau kita lihat pantai di ujung itu langit itu, jangan ke situ. Ya, ini kita lihat di sini. Nah, ini ringkasan ya, tadi kita udah ya dengan konveksi, nanti bisa juga dengan adiabatik syarat ini. Nanti bisa juga dengan ini, dengan temperatur tertentu diketahui. Nah, temperatur tertentu diketahui ya di X sama dengan 0, T-nya TB, nanti X sama dengan L, T-nya TL, itu dimasukin. Jadi Anda bisa dapatkan ini ya, deskripsi temperatur ya. Ini rasio ya, theta per theta B ya rasionya. Nah, M cos ML minus KL per QB. Nah, jadi theta itu ya theta L ini. Nah, ini tak hingga ya. Tak hingga memang rasionya E pangkat minus ML. Nah, QF-nya sama dengan M. M itu sama dengan akar HP. P ini HP salah ini ya, HP per ini ada salah tulis rumus ya. Nah, benar. HPKAC ya, HPKAC ya. Ini yang ada pernya ya, M kuadrat sama HP per M-nya emang. Tapi kurung ininya theta B-nya di luar, kan ya di luar. Ini yang diakarkan ini ya. H kali perimeter kali thermal conductivity kali cross section ya. Cross section area. Iya, jadi ini belum. Nah, ini ya, jadi ringkasan untuk bentuk-bentuk sederhana ini ya. Ketika dalam merancang tukar kalor juga sering balik ke sini ya, untuk rumus siripnya, untuk pendekat dari penulis-penulis ini, buku-buku penukar panas, untuk bagaimana untuk mendesain misalkan. Performance. Nah, jadi bagaimana performance kinerja sirip itu setiap kan ya. Nah, ini ada dua istilah terminologi di sini, ada efisiensi ya, ada keefektifan, effectiveness and efficiency. Itu ya. Jadi itu dua istilah itu yang Anda harus paham. Ya, Anda
Kenal dan paham. Kenal dan paham. Nah, apa yang dimaksud dengan keefektifan? Keefektifan sebenarnya dari gambarnya kelihatan. Nah, ini di luas ini, seluasnya key ini, di yang ini yang tidak ada sirip, berapa key-nya? Bisa, ya. Nanti diisi sirip berapa jadinya? Ya, jadi rasio, ya. Key dengan sirip, key tanpa sirip. Jadi nilainya lebih besar pada saat, ya, lebih besar pada saat. Ya, disebut efektif jika epsilonnya ya 2 ke atas lah. Itu ya masa 1,1 itu kan ya, jadi atau 1,2 kita kan investnya besar tuh ya, sirip manufakturnya dan lain-lain. Ya itu, sehingga itulah angka itu yang diindikan disebut efektif gitu ya. Efektif. Nah, ini tinggal masukkan aja QF, ini masukkan ya ini konveksi di sini. Ya untuk kasus ini, kasus apa dianggap panjang tak hingga gitu ya, siripnya jadi dapat hubungan ini ya. Ya, akar ini. Panjang tak hingga ini tetap ya, ini tetap benar. KA ini konveksi AC ini perimeter kan ya. Jadi akar K ininya berkurang, ini ada P-nya juga. Nah, ini hasilnya ini. Setelah ini kita substitusikan formulasi yang tadi. Itu ya jadi keefektifan itu. Ini keefektifan untuk satu sirip ya. Nanti untuk sistem keseluruhan, ya kita lihat di luas bidang ini berapa, jumlah siripnya berapa. Ya, ini bidangnya tanpa sirip itu dimasukkan. Jadi dipengaruhi kalau ini kan lihat didudukan ini aja ya. Kalau itu ya dilihat semua bidang kalau udah masuk sistem. Nah, itu yang disebut keefektifan sirip. Nah, yang disebut sebagai efisiensi, jadi merupakan perbandingan ya laju perpindahan panas dari sirip ideal terhadap ini sirip jika temperaturnya laju perpindahan panas sirip dari suatu sirip terhadap perpindahan panas ideal. Kan ya, dari sirip tersebut yang dimaksud ideal itu sepanjang ini temperaturnya konstan sama dengan dasar. Pada prakteknya tidak bisa di sini. Ya, jadi jelas ya bandingkan kamar. Sehingga tulislah ini ya, CF sama dengan QF per Qmax ya, sama dengan QF. Itu ya, jadi itu sama dengan. Nah, ini berbagai variasi ya untuk sirip ya. Kita masih punya waktu berapa menit lagi? 14 ya, 13 menit. Nah, jadi bisa jadi bentuknya segini ya, straight pin ya. Nah, ini efisiensinya ini ya. Nanti ngitungnya itu, nah ini ya parameter-parameternya, AF apa ya, LC apa, AP apa. Triangular, nah jadi penampakannya segitiga. Nah, ini ada fungsi ini, I ini ya, I1, I0, ini fungsi Bisel. Bisel. Parabolik. Ya, parabolik. Parabolik. Nah, AF, C1, AP. Nah, ini efisiensinya ini. Ya. Ini juga ada fungsi apa ini tambah satu ya, satu ya, bukan I ya. Ini ML, ini I ya. Ini ada fungsi-fungsi Bisel ya, Bisel. Nanti bisa dilihat di baik di engineering mathematics ya, ataupun di buku ini perpindahan panas. Kita ada itu lampiran bagian belakangnya, lampiran untuk ini mengevaluasi. Ada suatu kolom, nah kolom itu X, nah ini ditulislah 2ml itu jadi X dong ya, karena bukunya pun tabelnya bersifat umum kan, bukan ini saja. Nah, ini juga disiapkan secara kurva. Nah, di samping formulasi mesin tersebut juga diinikan secara kurva ini. Kurva, nah ini datar. Karena jadi ininya ingat ini
satuannya hati-hati, tanpa satuan. Ini kan ya. Nah, ini nanti ini persen. Angka-angkanya hasilnya. Oh, ini kalau ini mendekati 0, ini mendekati 100. Semakin besar ini LC3/2. Nah, LC-nya apa ya? Masing-masing gambar ya. Ini kan ada secara kurva. Ini gambar ini gambar. Itu aja kan ya. Tinggal ikutin. Jadi bisa diperoleh. Ya, oleh karena itu hati-hati. Kalau ininya LC-nya meter, ini ya panjangnya semua pakai meter. Ya. Hanya apa? Temperaturnya Celsius, ya keduanya pakai Celsius. Ya. Juga, ya kan aja ada besaran itu aja kan. Apa? Besaran ini lagi satu. Energi ya, watt ya watt. Ya, K-nya watt. Ini H-nya koefisien konveksi juga watt. Itu ya, jadi itu untuk diperhatikan ketika gunakan data-data. Nah, berikutnya ini bentuk yang lain, variasi. Nah, bentuk sini ya. Ini efisiensinya seperti apa ya? Nah, ini pin ya. Apa? Nah, efisiensinya ini. Nah, besar masing-masing di tabel. Ini kan terusan tabel yang sebelumnya ya. Ini gambar ya. Nah, ini rumus. Nah, ini gambar. Ini udah ini juga. Ya, dulu banyak ini, tapi sekarang udah manufaktur. Udah semakin pintar membuat ya siripnya ini kan banyak nyiapin itu. Ya, masih ada juga manufaktur yang buat seperti ini. Tapi ada juga yang langsung plat aja. Plat di lubang banyak di pipa-pipanya masuk. Ya, tekniknya yang saya pernah singgung bagaimana kontaknya sudah bagus antara sirip dengan materialnya. Kalau tidak, ya saya pernah punya pengalaman juga ya dengan anak bimbingan ya buat di lab ya nggak bagus, nggak bisa bagus. Hasilnya nggak bagus. Mereka buat sirip gitu. Ya coba buat. Ternyata ya nggak bisa buat. Bisa buat dengan benar. Karena harus ya butuh mesin-mesin itu juga yang bisa bagaimana untuk pipa itu dari awalnya ukur segitu nanti di dalam ditekan itu keluar dieksekusi itu supaya bisa lebih menjepit. Dan juga akurasi ukuran ya. Nah, ini berikutnya kita masuk ke overhaul surface efficiency. Nah, ini diilustrasikan dua bentuk kan ya, ada rectangular, ada annular. Nah, overhaul-nya efisiensinya key total ya, key total ini ada sistem sirip key total ya lewat dasar tanpa sirip dengan juga lewat sirip. Nah, semuanya dijumlah. Demikian juga di sini. Nah, itu key total. Kimatnya seandainya semua permukaan ini temperaturnya sama. Ya, ini A total kan, A total sama dengan apa? Luas satu sirip dikalikan jumlah sirip dikalikan luas dasar yang tanpa ada sirip. Ini AB ini tanpa ada sirip. Ya. Nah, terus key total ya ini. Jadi yang sirip ini ada efisiensi sirip kan ya pengalinya ini. Jadi kali N ya jumlah sirip, koefisien konveksi ini N, F ini ya pin ngitung. Ini H ini koefisien konveksi, AF ya luas permukaan sirip ini theta B. Theta B adalah TB dikurang theta I-nya. Tambah ini. Ya, ini yang bagian yang tidak ada sirip. Nah, itu yang total. Sehingga ini masukkan ke sini. Ya. Nanti karena dapat lah. Ya, 1 minus AF bagi A total dikalikan 1 minus theta F. Theta F ya. Nah, bagaimana susunan sirip? Nah, kita bisa terjemahkan ke rangkaian thermal. Bisa jadi sini ya. 2. Nah, ini jadi ada ini sirip, ini ada yang dasar. Nah, sirip kan rangkaiannya paralel. Nah, sirip ini tambah sirip. Ini di resultan kan jadi sirip.
Nah, bagaimana kalau ada tahanan kontak termal? Ya ditambahin. Ya mudah ya. Dengan balik ke ini, dengan balik ke rangkaian ini tahanan termal. Nah, ini contoh ya penerapan yang tadi. Penerapan yang tadi. Coba kita masih punya waktu berapa menit? 6 menit ya, kita punya waktu. Siapa seorang yang bisa ini? Coba baca dulu deh. Jangan stres mikir kuis ya. Ini aja ikut dulu. Di sweet otaknya mikir persoalan. Ya bisa gambar kan ya, gambar untuk satu nanti itu dalam untuk semeter itu berapa sirip jadinya adanya ya. Itu yang perlu dihitung juga kan ya. Dengan jarak seperti itu. Diameter pipa aluminiumnya itu aluminium pipanya 25, nanti itu disebutkan apa? Panjangnya 10, jadi dari 25 diameter nanti nambah panjang 10 kan ya, jadi diameter luarnya itu jadi 25 tambah 20, 45 kan ya. 45 tebelnya, nah itu dalam arah itu gambar tebelnya 2 mili, nanti ada jarak, nah ini disebutkan sepanjang ini 200 meter ya dengan jarak 200 sirip itu dengan jarak antar sirip. Yang dimaksud jarak apa? Ya, dari tengah-tengah sirip ke tengah-tengah sirip berikutnya ya, celahnya tidak 5 mili kan ya, tidak 5 mili. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi perjanjian-perjanjian yang sudah standar ya dengan istilah-istilahnya kan ya. Jangan mikir yang aneh. Jadi standar yang umum itu ya, standar umum. Istilah-istilah tersebut bisa Anda terjemahkan ke gambar. Dari gambar itu Anda tahu 200 ini pinnya itu ternyata berapa jadi panjang. Kalau dihitung itu kan jaraknya 5 kali 200 1000 ya, jadi 1 meteran kan ya. Jadi 1 meter. Jadi 1 meter itu ada 200 sirip. Nah, ini kan untuk C ya, kalkulit per meter ya, panjang per meternya. Ini dulu untuk satu sirip aja dilihat, satu sirip yang ada yang bisa seorang sukarelawan. Gimana kira-kira? Bisa nggak? Wahyu, gimana Wahyu Pangestu? Untuk satu sirip aja dulu. Ya, ini kan dituntun ya, soal satu sirip mahamin. Nanti kan harus lihat kan efisiensi satu sirip itu berapa kan ya. Kimatnya kan tahu mudah kan ya. Kimatnya tahu karena itu. H konveksi kan diketahui juga ya ini. Ya. Jadi Q sirip sama dengan efisiensi dikalikan koefisien konveksi ini dikalikan dengan luas total satu sirip kan ya. Berapa luas total satu sirip itu ya. Jadi luasnya kan ada atas ada bawah kan ya, ikutin di gambar itu dihitung terus setengah dari tebal kan ya, nambah itu tadi yang sebelumnya. Ya kita hitung dengan lebih eksak bisa aja hasilnya dekat sih. Ini kan anulus tadi. Nah ini ya kan ya, ini ya gunakan ini. Dari ininya berapa? Ini yang harus dicari dulu. Atau itu tuh ada rumusnya tadi.
Rektangular ini ya, keliling ini ya, sama ini ya agak repot juga itu. Lebih baik pakai kurva ya. Nah, ini effortnya lumayan. Pakai kurva, nah ini aja. Modal ini anak targetnya ini dapat dulu, efisiensinya dapat dulu. Setelah dapat efisiensi, sudah kalikan koefisien konveksinya, kalikan luas untuk satu sirip itu. Nah, luasnya juga bisa pakai ini kan ya. LC-nya ini L tambah T per 2 kan ya. Kalikan dengan kali LC, LC sama dengan L. L itu dari sini. Tambah T per 2. Nah, ini luasnya ini. AP-nya. AP untuk hitung ini. Ya, ini AP untuk di sini. Bukan luas artinya itu ya, luas arti yang di sini. Luas ini Anda hitung sendiri. Ya, kan jadi luasnya itu ini bawah atas 2 kali, nanti ini selubung itu 2 kali kan ya dengan ketebalan kecil 2 kali. Udah ya, waktu udah habis ya, jadi siap-siap Anda masuk EduNext ya. Ini nanti kita nyampe soal contoh nomor 1 ini. Nanti Anda habis itu selesai kuis Anda pelajari lagi ya. Ada yang susah masuk nggak? Silahkan Anda itu ya, mulai ngerjakan ya. Udah. Ingat ya, nanti 10.50 ya, sebelum tur sudah bisa submit. Kalau enggak ya ditarik sendiri oleh sistem kan ya. Nanti Anda kaget lah hang komputer Anda langsung. Itu yang kemarin kan banyak juga teriak. Tapi jawabannya masuk dia karena mereka ngerjain belum submit ya diambil oleh EduNext-nya karena waktu habis. Udah ya, semua bisa ya.
Misi, Pak, ini emang nilainya nggak keluar ya, Pak? Ininya, nilainya, Iya, skornya. ya ntar saya settingnya belum. Nanti aja ya settingnya ya. Nanti kamu kan bisa lihat lagi. Nggak tahu apa sekarang harus di. Bentar, coba Kurang tahu saya, Pak. saya pun ini juga. Ntar saya exit ini dulu. Saya masuk ke ini. Tulis nilainya belum di ini. Riskan juga. Cek. Nilainya nggak di, muncul nggak di skornya ya. Bentar. Ini harus saya nonaktifkan sebentar. Edit. Skor. Tip. Udah ya, udah muncul harusnya. Gimana? Udah? Sudah, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya, muncul. Tadi belum di. Ya, waktu masih lagi 2 menit ya. 1 menitan lah, kalau nggak ditarik langsung oleh sistem. Bagi yang sudah boleh unalip kan ya hari ini ya. Bagi yang sudah, yang belum siap-siap submit. Saya akan akhiri ya pertemuan ini ya. Jadi ini masih lagi 1 menit, Anda tinggal submit di do next saja. Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Kita akhiri, kita nyampe ketemu hari Kamis ya. Oke, and meeting for all.